어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aprilia Dwi Kuswardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan bab, yaitu bab 2 yang sebelumnya bab 1 itu ada kewirausahaan. Nah, yang kedua itu bab kedua itu yaitu peluang usaha. Nah, selanjutnya kita sebelum membahas mengenai peluang usaha, kita harus mengetahui kompetensi dasar pada bab ini. Nah, yang pertama itu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa, kemudian merencanakan produk usaha. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada bab ini, yaitu bab 2, peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian peluang usaha, menerapkan metode analisis peluang usaha, menganalisis peluang usaha, mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk, dan merencanakan produk usaha barang atau jasa. Nah, setelah ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari peluang usaha. Nah, dalam memulai suatu usaha itu, seorang wirausaha itu harus pandai melakukan analisis peluang usaha yang ada di sekitar kita. Jadi, peluang usaha itu merupakan suatu ide atau situasi yang dijadikan kesempatan wirausaha untuk dimanfaatkan dalam memulai mengembangkan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan sumber daya yang ada. Jadi, peluang usaha ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat orisinal, dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar, bersifat kreatif, lalu terdapat keyakinan untuk mewujudkan, kemudian usaha layak untuk diuji, dan kemudian menjangkau pada masa depan. Nah, adapun ciri peluang usaha yang potensial. Nah, peluang usaha yang baik itu tidak cukup untuk mencapai sebuah kesuksesan saja. Jadi, usaha itu harus berpotensi. Jadi, agar usaha yang akan dijalankan wirausaha itu berjalan dengan baik, wirausaha perlu untuk mengkaji mengenai ciri peluang usaha yang potensial. Nah, yang pertama itu memiliki nilai jual, yang kedua usaha dapat bertahan lama di pasaran, yang ketiga usaha dapat dikembangkan menjadi skala yang lebih tinggi seperti industri, yang keempat produk yang dihasilkan memenuhi aspek kreatif dan inovatif, dan yang terakhir itu memiliki keunggulan bersaing. Nah, kemudian itu terdapat sumber-sumber peluang usaha. Nah, sumber-sumber ini peluang usaha itu muncul dari sumber internal maupun eksternal. Nah, peluang usaha itu dapat dilihat dari beberapa aspek, ya, yang aspek yang menjadi sumber peluang usaha itu dapat dilihat dari internal maupun eksternal dari lingkungan wirausaha. Jadi yang pertama untuk internal sendiri ada hobi, keahlian, latar belakang pendidikan dan pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh wirausaha. Nah, untuk yang eksternalnya itu, yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan rumah, peluang dari perubahan yang terjadi, peluang dari konsumen, peluang dari gagasan orang lain, dan peluang dari informasi yang diperoleh. Kemudian setelah menganalisis sumber-sumber peluang usaha itu, seorang wirausahawan itu harus belajar juga mengenai risiko-risiko usaha yang ada
yang ada untuk memulai sebuah usaha. Nah, kemudian itu terdapat risiko-risiko untuk memulai suatu usaha. Nah, sebelum itu resiko usaha itu merupakan suatu ketidakpastian usaha yang berbentuk naik turunnya usaha yang akan berpotensi kerugian atau kebangkrutan. Nah, eh, adanya resiko tersebut, perusahaan itu harus melakukan asuransi untuk usahanya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji apa sih risiko-risiko yang ada di dalam usaha itu. Nah, yang pertama ada risiko murni. Nah, risiko murni ini yaitu dampak yang terjadi akibat hal-hal yang tidak disengaja dan bukan dari kesalahan internal perusahaan. Contohnya itu bencana alam, pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat risiko fundamental. Nah, ini risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Jadi contohnya itu utang piutang dan perdagangan di bursa efek. Yang ketiga, terdapat risiko fundamental. Nah, risiko fundamental ini yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Contohnya bencana banjir dan lain sebagainya. Selanjutnya, eh, setelah kita mengetahui risiko-risiko yang telah dipaparkan, kita sebagai wirausaha itu harus mengidentifikasi usaha dan kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah untuk pengidentifikasian risiko itu yang pertama itu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi, menganalisis besar kecilnya dampak kerugian yang akan timbul, menentukan upaya untuk mengatasi risiko, melakukan upaya yang telah disusun, melakukan pengawasan dan evaluasi. Nah, selanjutnya sesudah kita menganalisis resiko yang ada pada usaha, selanjutnya kita harus menganalisis peluang usaha. Nah, analisis ini itu digunakan untuk menilai suatu potensi dalam kesempatan usaha yang dilakukan dan dapat menghasilkan keuntungan dengan berbagai risiko yang telah disebutkan tadi. Jadi, adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan dan menilai besarnya potensi usaha, dan untuk mengetahui berapa lama usaha yang akan ditahan. Nah, terdapat 3 macam analisis. Yang pertama itu analisis WOT, analisis 5W plus 1H, dan studi kelayakan usaha. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, metode analisis SWOT ini digunakan untuk mengkaji proses bisnis yang dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal usaha. Nah, analisis ini itu merupakan gabungan dari kedua faktor, yaitu eksternal dan internal, yang mengetahui kelemahan dan kelebihan, peluang usaha dan peluang dan ancaman untuk menyusun strategi yang tepat untuk usaha. Selanjutnya, eh, analisis SWOT ini diterapkan untuk mengetahui yang pertama S. S itu yaitu strike. Strike itu merupakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Contohnya itu produk yang berkualitas, yang sudah dikenal masyarakat, dan sumber daya yang memadai. Nah, W itu yaitu weakness. Weakness. Weakness merupakan kelemahan yang dapat menghambat proses bisnis dan perlu untuk diatasi. Contohnya yaitu karyawan yang tidak kompeten. Nah, yang ketiga yaitu
threat. Threat merupakan ancaman, gangguan, ataupun hambatan. Mohon maaf. Yang ketiga itu ada weakness ya. Weakness kan SWO. Mohon maaf O yaitu opportunity, yaitu merupakan peluang atau kesempatan yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu T. T yaitu merupakan threat atau ancaman, gangguan, ataupun hambatan yang terjadi dalam memulai suatu bisnis. Nah, analisis yang kedua yaitu analisis 5W plus 1H. Nah, analisis 5W 1H ini terdiri atas yang pertama yaitu what. What itu apakah jenis usaha yang akan dikembangkan, apa kebutuhan yang diperlukan. Nah, yang kedua ada why. Why di sini terdapat pertanyaan, kenapa memilih usaha tersebut? Ketiga, when. When merupakan kapan dimulainya suatu usaha. Yang keempat, where, di mana letak usaha yang akan dijalankan. Yang kelima, yaitu who, siapa saja yang akan terlibat dalam usaha. Dan yang terakhir, how. How itu bagaimana cara menjalankan sebuah usaha. Jadi, terdapat pada analisis 5W 1H itu kita harus menciptakan pertanyaan-pertanyaan untuk menganalisis sebuah usaha. Nah, yang terakhir atau yang ketiga dari cara analisis sebuah usaha yaitu terdapat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini merupakan suatu analisis guna menguji layak atau tidak suatu bisnis yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, studi kelayakan bisnis ini bermanfaat untuk merintis usaha baru atau produk baru, mengembangkan usaha, dan memilih jenis usaha proyek investasi yang paling menguntungkan. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu tahap penemuan ide atau gagasan. Yang kedua ada tahap formulasi tujuan, yaitu merumuskan visi atau misi dan misi usaha, serta menyusun strategi usaha di masa depan. Yang ketiga ada tahap analisis, yaitu perencanaan serta secara sistematis dengan berbagai aspek seperti produksi, pasar, promosi, dan sebagainya. Yang keempat, ada tahap keputusan, yaitu tahap di mana setelah mempelajari tahap sebelumnya, wirausaha harus mengevaluasi dan memutuskan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui berbagai tahap-tahapan dalam peluang bisnis ini, kita harus memanfaatkan peluang usaha itu secara kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif ini dapat membantu wirausaha dalam menjalankan usahanya agar berjalan dengan sukses. Nah, sebelum itu, kreativitas itu merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sesuatu sehingga menciptakan sesuatu. Kemudian untuk inovasi sendiri itu suatu proses penerapan suatu ide atau gagasan baru untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Jadi kreativitas itu diidentifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama menciptakan atau to create adalah proses menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua ada memodifikasi atau to modify, yaitu proses memodifikasi sesuatu sehingga menghasilkan fungsi baru dan menjadi berbeda penggunaannya. Yang ketiga yaitu mengkombinasikan atau to combine,
yaitu menggabungkan dua hal atau lebih akan menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan untuk inovasi sendiri memiliki 4 jenis, yaitu invensi atau penemuan baru, atau pengembangan dari yang ada sebelumnya. Yang ketiga, duplikasi atau penggandaan. Yang keempat adalah sintesis atau gabungan dan pengkombinasian konsep dan formula yang ada menjadi formula yang baru. Sekian dari penjelasan tentang peluang usaha. Jika ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.